Itulah keindahan dan keheningan pagi yang menjadi pembuka berkah Allah SWT yang diturunkan ke bumi untuk seluruh umat manusia. Pemirsa Mozaik Islam adalah sholat subuh yang menjadi ibadah pembuka hari. Dan tahukah Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu subuh sebagai salah satu waktu yang memiliki pahala melimpah bagi orang-orang yang mengerti. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah langsung meninggalkan masjid setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pemirsa, waktu subuh dan sesudahnya adalah waktu yang paling istimewa di antara waktu-waktu lainnya karena terdapat banyak keberkahan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah berdoa seperti itu agar umatnya memberikan perhatian yang khusus pada waktu ini. Demikian pula setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat subuh, baginda tidak lagi melanjutkan tidurnya. Beliau melakukan amalan-amalan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan berikut amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan setelah sholat subuh. Pertama, Rasulullah melakukan aktivitas zikir. Pemirsa, zikir tidak hanya aktivitas yang sangat dianjurkan Rasulullah, tetapi juga perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untuk supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43. Selain menjadi kebiasaan dan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, zikir yang menjadi salah satu ibadah ringan yang memiliki keutamaan melimpah. Beberapa di antaranya adalah dapat menjadi penghapus dosa, menyelamatkan seseorang dari azab neraka, dan menghilangkan kegelisahan hati yang gundah. Selain itu, zikir juga dapat mengangkat derajat seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan amalanmu yang terbaik, yang paling suci di sisi Rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, serta itu lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya, atau mereka yang memenggal lehermu." Dan para sahabat yang hadir menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Rasul pun bersabda, "Zikir kepada Allah yang maha tinggi." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, Rasulullah banyak memanjatkan doa. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Berdoa juga akan mendekatkan seorang hamba pada penciptanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Berdoa adalah salah satu cara seorang hamba bercerita dan berkeluh kesah kepada penciptanya. Dengan berdoa, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat 2 rakaat ketika matahari terbit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Sholat 2 rakaat ini diistilahkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai sholat isyraq, yang waktunya berada di awal waktu sholat duha. Kata isyraq sendiri disebut dalam Al-Quran Surat Sa'ad ayat 18 yang memiliki arti waktu pagi. Keempat, Rasulullah SAW tidak meninggalkan masjid sampai matahari telah terbit. Bahkan Rasulullah ikut mendengarkan para sahabat yang berbincang-bincang setelah melakukan aktivitas zikir dan doa. Dari Samak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah SAW?" Jawaban Jabir bin Samurah, "Ya, sering." Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan tempatnya menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka Rasul pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui. Kemudian mereka tertawa-tawa, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim.
Pemirsa Mozaik Islam, demikian istimewanya waktu setelah subuh hingga Rasulullah SAW melakukannya dengan tiada berkeluh kesah. Maka sebagai umat Islam yang sangat mencintai baginda, semampunyalah kita mengikuti jalan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, yang insya Allah akan membawa kita semakin dekat dengan surga Allah Ta'ala. Demikian Mozaik Islam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah keindahan dan keheningan pagi yang menjadi pembuka berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi untuk seluruh umat manusia. Pemirsa Mozaik Islam adalah salat subuh yang menjadi ibadah pembuka hari. Dan tahukah Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu subuh sebagai salah satu waktu yang memiliki pahala melimpah bagi orang-orang yang mengerti. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah langsung meninggalkan masjid setelah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Pemirsa, waktu subuh dan sesudahnya adalah waktu yang paling istimewa di antara waktu-waktu lainnya karena terdapat banyak keberkahan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah berdoa seperti itu agar umatnya memberikan perhatian yang khusus pada waktu ini. Demikian pula setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat subuh, baginda tidak lagi melanjutkan tidurnya. Beliau melakukan amalan-amalan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan berikut amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan setelah sholat subuh. Pertama, Rasulullah melakukan aktivitas zikir. Pemirsa, zikir tidak hanya aktivitas yang sangat dianjurkan Rasulullah, tetapi juga perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untuk supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43. Selain menjadi kebiasaan dan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, zikir yang menjadi salah satu ibadah ringan yang memiliki keutamaan melimpah. Beberapa di antaranya adalah dapat menjadi penghapus dosa, menyelamatkan seseorang dari azab neraka, dan menghilangkan kegelisahan hati yang gundah. Selain itu, zikir juga dapat mengangkat derajat seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan amalanmu yang terbaik, yang paling suci di sisi Rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, serta itu lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya, atau mereka yang memenggal lehermu." Dan para sahabat yang hadir menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Rasul pun bersabda, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, Rasulullah banyak memanjatkan doa. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Berdoa juga akan mendekatkan seorang hamba pada penciptanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Berdoa adalah salah satu cara seorang hamba bercerita dan berkeluh kesah kepada penciptanya. Dengan berdoa, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat 2 rakaat ketika matahari terbit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Sholat 2 rakaat ini diistilahkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai sholat isyraq, yang waktunya berada di awal waktu sholat duha. Kata isyraq sendiri disebut dalam Al-Quran Surat Sa'ad ayat 18 yang memiliki arti waktu pagi. Keempat, Rasulullah SAW tidak meninggalkan masjid sampai matahari telah terbit. Bahkan Rasulullah ikut mendengarkan para sahabat yang berbincang-bincang setelah melakukan aktivitas zikir dan doa. Dari Samak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah SAW?" Jawaban Jabir bin Samurah, "Ya, sering."
Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan tempatnya menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka Rasul pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui. Kemudian mereka tertawa-tawa, sedangkan Nabi SAW hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, demikian istimewanya waktu setelah subuh hingga Rasulullah SAW melakukannya dengan tiada berkeluh kesah. Maka sebagai umat Islam yang sangat mencintai baginda, semampunya lah kita mengikuti jalan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, yang insya Allah akan membawa kita semakin dekat dengan surga Allah Ta'ala. Demikian Mozaik Islam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah keindahan dan keheningan pagi yang menjadi pembuka berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi untuk seluruh umat manusia. Pemirsa Mozaik Islam adalah salat subuh yang menjadi ibadah pembuka hari. Dan tahukah Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu subuh sebagai salah satu waktu yang memiliki pahala melimpah bagi orang-orang yang mengerti. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah langsung meninggalkan masjid setelah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Pemirsa, waktu subuh dan sesudahnya adalah waktu yang paling istimewa di antara waktu-waktu lainnya karena terdapat banyak keberkahan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah berdoa seperti itu agar umatnya memberikan perhatian yang khusus pada waktu ini. Demikian pula setelah